Bab 2361, Ziwei memasuki Tianshan. Julian ini cukup kuat. Ya, sungguh menakjubkan bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu meskipun umurnya pendek. Di luar ring, ada terlalu banyak orang kuat yang berkumpul. Banyak tokoh kuat ini yang terkenal di 9 alam. Mereka dapat melihat cincin kehidupan Julian sekilas dan mengetahui bahwa cincin kehidupan Julian tidak panjang. Sungguh menakjubkan bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu dalam waktu yang sesingkat itu. Julian sudah keluar dari ring. Ketika dia muncul di luar ring, dia berbalik dan melirik Nimar di atas ring, dan berkata, "Ingat, datanglah ke Akademi Tianshanku untuk menjadi murid penjaga gunung." Perkataan Julian membuat saudara Nimar tampak marah. Dia hampir kehilangan kesabarannya. Supar, Dekan Akademi Tongtian, angkat bicara dan berkata, "Karena kita sudah berjanji, kita harus memenuhinya." Ya. Nimar tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pertarungan berakhir begitu saja. Setelah pertempuran, banyak orang kuat kembali ke aula utama Akademi Tianshan. Di aula utama, Julian berhasil mengadakan upacara dan menjadi presiden Akademi Tianshan. Setelah upacara, Liu Yun menatap Julian, menepuk bahunya, dan berkata, "Mulai sekarang, kamu adalah dekan Akademi Tianshan." Tianshan adalah salah satu dari 5 akademi di Qingyun, dan selalu menjadi salah satu akademi terkuat. Kamu harus bekerja keras untuk memulihkan kemakmuran Akademi Tianshan. Julian bersumpah, "Jangan khawatir, saya akan bekerja keras, dan tidak akan butuh waktu lama bagi Akademi Tianshan untuk mendapatkan kembali kejayaannya." Ini juga yang dijanjikan Julian kepada Walid. Mendengar kata-kata ini, Liu Yun merasa lega. Selanjutnya, banyak orang berkuasa yang pergi satu demi satu. Upacara telah usai, tetapi orang-orang kuat ini tidak pergi karena Liu Yun meminta mereka untuk tetap tinggal, mengatakan bahwa kompetisi berikutnya di antara 5 akademi akan diadakan dan mereka akan menjadi juri. Sebagian yang kuat pergi, dan sebagian yang kuat bertahan. Kompetisi 5 akademi merupakan acara akbar bagi Qingyun. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Akademi Tianshan. Sekarang hanya ada beberapa murid di Akademi Tianshan. Tidak mungkin bagi Julian, sang dekan, untuk pergi ke kompetisi secara langsung. Julian tidak mempunyai rencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi 5 perguruan tinggi, dia secara langsung tidak hadir. Dalam sekejap mata, tibalah waktunya untuk kompetisi 5 perguruan tinggi. Markas besar Qingyun sangat sibuk, dan banyak murid ingin mengambil kesempatan ini untuk terbang ke langit. Namun, Akademi Tianshan sangat sepi. Puncak utama, gunung belakang. Di sebuah istana, Ziwei sedang mempelajari pupil ganda Farah. Dia melihat beberapa prasasti yang rusak dan retak di bagian terdalam pupilnya. Dia menafsirkan semua prasasti yang rusak dan retak itu dan mempersembahkannya di hadapan Julian. Semuanya ada di sini. Ziwei berkata, "Ini adalah prasasti di bagian terdalam pupil ganda. Yang kiri untuk mata kiri, dan yang kanan untuk mata kanan. Coba kamu perbaiki." Julian menatap prasasti-prasasti yang tersusun rapat di depannya, yang tampak bagaikan langit berbintang yang luas. Dia mengambilnya dengan santai dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir tentang ini. Ziwei, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." "Apa?" Julian tiba-tiba menjadi sopan, yang membuat Ziwei merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan berkata, "Jangan pernah berpikir untuk memintaku melahirkan seorang putra untukmu." Dia mundur beberapa meter sambil memegangi dadanya, berpura-pura melindungi dirinya. Engah. Mendengar ini, Farah di samping tidak dapat menahan tawa. Julian juga terdiam. Apa yang sedang terjadi dalam kepala Ziwei? Dia hanya ingin Ziwei menjadi penatua Akademi Tianshan. Apa hubungannya ini dengan punya anak? Dia batuk beberapa kali. "Nona Ziwei, Anda terlalu banyak berpikir. Mengapa melahirkan seorang putra? Saya hanya ingin Anda bergabung dengan Akademi Tianshan dan menjadi tetua Akademi Tianshan." Ini. Segalanya berbeda dari apa yang dipikirkan Ziwei. Dia merasa sedikit malu dan wajah cantiknya menjadi sedikit merah. Setelah ragu sejenak, dia berkata, "Bukan tidak mungkin untuk diangkat menjadi penatua, tetapi apa manfaatnya? Keuntungan." Kali ini giliran Julian yang tercengang. "Sebagai tetua sekte langit atas, Anda ingin keuntungan sekarang. Apakah dia masih kekurangan harta? Bagaimana kalau aku melahirkan anak laki-laki atau perempuan bersamamu?" kata Julian. "Itu pemikiran yang bagus." Ziwei mencibirkan bibirnya. Kelahiran seorang putra memberikan dampak besar pada Julian. Alhasil, dia langsung menjawab begitu saja tanpa berpikir. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata,
karena aku pernah melindungimu sebelumnya. Sebaiknya kau tinggal di Akademi Tianshan untuk sementara. Tanpamu, akan sangat sulit bagiku untuk mengembangkan Akademi Tianshan. Baiklah, aku janji, tapi kamu harus membantuku menyelesaikan satu hal. Julian bertanya, ada apa? Dengan baik. Ziwei menyentuh dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, aku belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu saat aku memikirkannya. Oke, tidak masalah. Julian menyetujuinya tanpa memikirkannya. Dengan adanya orang kuat seperti Ziwei, selama berita bergabungnya Ziwei ke Akademi Tianshan tersebar, pasti akan menarik sekelompok murid yang luar biasa dan berbakat. Baiklah, Farah, kamu juga harus tinggal di Akademi Tianshan dan terdaftar sebagai penatua. Julian berkata pada Farah. Farah mengangguk dan berkata, aku tidak punya tempat lain untuk dituju sekarang. Bahkan jika kamu tidak ingin menahanku, aku harus tetap tinggal di Akademi Tianshan dengan wajah muram. Kalau begitu sudah diputuskan. Julian akhirnya tersenyum dan berkata, mulai sekarang, Akademi Tianshan akan diserahkan kepada kalian berdua. Aku akan mundur dan mempelajari prasasti mata ganda. Aku berharap ketika aku keluar dari pengasingan, Akademi Tianshan tidak akan begitu sepi. Kalian berdua harus lebih memperhatikan perekrutan murid. Setelah meninggalkan beberapa kata, Julian menghilang dari tempat itu. Saat berikutnya, dia muncul di batu Wuliang di gunung belakang. Merekrut pengikut, Ziwei bergumam pelan, ketika aku masih di sekte langit atas, kapan aku pernah melakukan hal seperti itu? Bagaimana aku bisa merekrut murid? Dia menatap Farah dan bertanya, apakah kamu akan merekrut pengikut? Farah juga menggelengkan kepalanya. Julian mengasingkan diri dan menyerahkan tugas perekrutan murid kepada Ziwei dan Farah. Maksud retretnya kali ini terutama untuk mempelajari prasasti pada mata ganda. Di batu Wuliang di gunung belakang. Julian memasang formasi waktu di gunung di belakang batu Wuliang, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti yang rusak muncul di hadapannya. Ini adalah prasasti pupil ganda yang hancur. Secara teori, selama prasasti ini diperbaiki, pupil ganda Farah yang hancur dapat diperbaiki. Julian memperhatikan prasasti itu dengan saksama. Prasasti pupil ganda sangat mendalam, rumit dan sulit dipahami. Bahkan untuk para ahli tingkat atas, akan butuh waktu dan usaha untuk memahaminya. Namun, setelah Julian melihatnya, dia merasa bahwa prasasti ini tidak terlalu sulit. Setidaknya baginya, itu tidak terlalu sulit. Beri dia waktu dan dia akan memahaminya sepenuhnya. Dia mulai membagi perhatiannya antara berlatih untuk meningkatkan kekuatannya dan mempelajari prasasti pupil ganda. Sementara Julian menyendiri, Ziwei dan Farah pun tidak tinggal diam. Mereka membawa 4 murid Akademi Tianshan yang tersisa dan muncul di kota tidak jauh dari Akademi Qingyun. Beberapa meja muncul di tengah kota. Ziwei dan Farah duduk di meja. Dia berteriak keras, Akademi Qingyun Tianshan sedang merekrut murid, di atas alam Dao Surgawi. Ketika wanita cantik mengambil tindakan, efeknya luar biasa. Teriakan Ziwei segera menarik perhatian makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah ini Ziwei, Tetua Agung Sekte Langit Atas? Ya, dia datang ke Akademi Qingyun sebelumnya untuk menghadiri upacara tersebut. Mengapa dia ada di sini sekarang, membantu Akademi Tianshan merekrut murid? Bab 2362, Menumbuhkan Mata Ganda. Suatu pemandangan muncul di jalan. Tetua tertinggi Sekte Langit Atas sedang merekrut murid di depan umum, dan dia sedang merekrut murid untuk Akademi Qingyun Tianshan. Hal ini menarik perhatian banyak makhluk, dan dalam waktu singkat, tempat itu dikelilingi dan tidak dapat ditembus. Akan tetapi, ada banyak orang yang menonton keseruannya, tetapi tidak seorang pun yang maju untuk mendaftar, karena persyaratan untuk merekrut murid di Akademi Tianshan sangat tinggi, dan seseorang harus memasuki Tianji Dao untuk menjadi murid Akademi Tianshan. Alam Tianji Dao, di beberapa alam semesta terpencil, merupakan eksistensi tingkat penguasa, eksistensi tertinggi. Pada saat ini, seorang pria datang dari kejauhan. Pria itu mengenakan jubah abu-abu, tampak lebih tua dan sangat tampan. Dia membawa pedang di punggungnya. Dia berjalan ke arah mereka dan muncul di belakang kerumunan dalam satu langkah. Tempat ini dikelilingi oleh tembok kedap air. Napasnya sedikit keluar. Makhluk hidup yang menghalangi jalannya diusir oleh nafas ini, dan sebuah jalan muncul di depannya. Dia melangkah maju dan segera tiba di depan Ziwei. Mendaftar. Ziwei mengangkat kepalanya dan menatap pria yang muncul. Lalu, dengan senyum di wajahnya, dia bertanya, siapa namamu? Yuming. Pria itu berbicara. Dia berdiri di sana tanpa aura apapun yang keluar dari tubuhnya, tetapi semua makhluk hidup yang hadir dapat merasakan bahwa dia berbeda. Daftar. Ziwei segera memberi instruksi pada Queen yang sedang mendaftarkan informasi di dekatnya. Queen segera pergi untuk mendaftar. Saya ingin melihat Julian, kata Yuming. Dia datang ke sini hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk bertemu Julian. Namanya adalah Yue Ming, dan dia juga Raja Roda Bulan Yuming yang pernah ditemui Julian di jalan menuju kebangkitan.
Dia juga orang pertama di alam yang sama yang membuat Julian merasa putus asa. Di alam yang sama, Yue Ming menghancurkan Julian. Setelah Julian pergi dan keluar dari proyeksi, dia terus mempelajari kebenaran pemakaman langit. Ini benar-benar memungkinkannya menemukan beberapa hal. Karena itu, seluruh klan Yue Lun dibekukan, dan dia juga dibekukan dan disegel. Yang menyelamatkannya adalah kemampuan bidadari itu untuk melarikan diri. Ketidaktampakannya pula yang memungkinkan dia tiba di luar Chaos Realm dan datang ke 9 alam tak berujung. Dia telah berada di 9 alam tak berujung untuk beberapa waktu. Setelah melakukan perjalanan ke domain King Yun, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Julian berada di domain King Yun dan telah menjadi dekan Akademi Tianshan. Oleh karena itu, dia datang menemui Julian secara khusus, ingin tahu apa yang telah ditemukan Julian selama kunjungannya. Dekan sedang menyendiri. Ziwei tersenyum dan berkata, selama kamu bergabung dengan Akademi Tianshan, cepat atau lambat kamu akan bertemu dengan dekan. Saya ingin melihatnya sekarang. Bawa saja saya ke Akademi Tianshan. Yue Ming bicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, seolah-olah dia sedang memberi perintah. Ziwei menatapnya dan berkata kata demi kata, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Selama kamu bergabung dengan Akademi Tianshan, cepat atau lambat kamu akan bertemu dengan dekan. Yue Ming menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Ada 2 makhluk hidup lain yang datang ke dunia luar bersamanya. Namun, saat mereka berjalan keluar dari kekacauan itu, sebuah kecelakaan kecil terjadi, menyebabkan mereka terpisah. Sekarang setelah dia mengetahui berita tentang Julian di luar domain, dia menjadi sedikit bersemangat. Terlebih lagi, setelah menyaksikan pemandangan virtual, dia tahu bahwa Julian dari Akademi Tianshan adalah Julian yang sama yang pernah dia temui sebelumnya. Sekarang mereka telah tiba di daerah yurisdiksi domain King Yun, dia tidak terburu-buru. Pada saat ini, Julian berada di Batu Wuliang di gunung belakang Akademi Tianshan. Dia mendorong sutra tertinggi 10 penjuru hingga ke titik ekstremnya, terus-menerus menyerap energi langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, ada buah Tao di kepalanya. Buah ini juga memancarkan energi yang kuat, yang semuanya diserap olehnya. Di depannya, ada banyak prasasti ajaib yang mengambang. Ini adalah prasasti mata ganda. Pada saat ini, Julian sedang mempelajari prasasti tersebut. Dalam penelitiannya, prasasti-prasasti yang pecah itu mulai bergabung menjadi satu dan berubah menjadi prasasti-prasasti pupil ganda yang lengkap. Kemudian Julian menggunakan sutra hati asli untuk menguraikannya dan mengubahnya menjadi prasasti pupil ganda yang paling sederhana dan paling asli. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Julian lupa waktu selama berkultivasi. Selama periode ini, kekuatannya meningkat tanpa disadari, dan pemahamannya tentang prasasti pupil ganda menjadi semakin mendalam. Pada saat ini, dia mengukir prasasti pupil ganda yang dia pahami di bagian terdalam matanya. Pupil matanya menjadi dalam. Pupil-pupilnya tidak ada habisnya, seolah-olah mereka adalah langit berbintang yang luas dan tak berbatas. Dan di bagian terdalam pupilnya, ada beberapa prasasti misterius. Pada saat ini, pikiran Julian bergerak, dan prasasti di bagian terdalam pupilnya mulai berubah, dan pupilnya juga memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, sebuah mata yang sangat besar muncul di atas Akademi Tianshan. Mata ini mengawasi seluruh Akademi Tianshan, dan bahkan seluruh Akademi 5 King Yun. Beberapa orang kuat dari Akademi 5 King Yun semuanya merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Pupil mata ganda. Gunung belakang rumah besar umum King Yun. Liu Yun menatap mata besar yang muncul di langit dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Apakah ada orang lain dengan mata hebat yang tersembunyi di Akademi Tianshan? Dia pergi merasakan Akademi Tianshan, dan setelah merasakan bahwa Julianlah yang memperlihatkan pupil ganda, dia terkejut lagi. Berapa banyak trik yang disembunyikan anak ini? Sudah cukup menakutkan bahwa dia memiliki tubuh suci 10.000 dao, dan sekarang dia juga orang dengan pupil ganda. Ada legenda bahwa orang dengan pupil ganda tidak terkalahkan sejak zaman kuno. Anak ini benar-benar bisa membuatku terkejut. Akademi Tianshan, di sebuah rumah bangsawan di gunung belakang. Farah bersorak kegirangan, itu karena pupil ganda, itu karena kekuatan pupil ganda, Julian berhasil, dia berhasil. Ziwei juga menatap mata besar di langit. Di mata ini, dia juga merasakan kekuatan yang menakutkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, pupil ganda yang tak terkalahkan, benar-benar menakutkan. Julian dapat menggunakan pupil ganda hanya dengan mempelajari prasasti pupil ganda. Lalu, bukankah pupil ganda yang sebenarnya bahkan lebih menakutkan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Farah yang berdiri di sampingnya. Di balik gunung, di Batu Wuliang, Julian awalnya memahami prasasti mata ganda dan menanamkannya pada pupil-pupilnya sendiri. Dengan cara ini, ia berhasil mengubah dirinya menjadi orang yang memiliki pupil ganda. Akan tetapi, prasasti mata ganda itu sangat mendalam dan pemahamannya terhadap prasasti mata ganda itu baru di awal, dan dia belum dapat mengeluarkan kekuatan mata ganda itu secara maksimal. Pupil matanya yang ganda menghilang. Pupil ganda benar-benar mengerikan. Jika seseorang berkultivasi secara ekstrim, hanya akan ada segelintir orang di 9 alam tak berujung yang dapat menahan kekuatan pupil ganda.
Sekarang aku punya pemahaman awal tentang pupil ganda, dan aku juga tahu cara memperbaiki pupil ganda Farah. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Setelah itu, pembentukan waktu menghilang. Rasakan waktunya. Di dunia luar, sebuah era telah berlalu. Dengan kata lain, satu era telah berlalu sejak dia menjadi dekan Akademi Tianxian, dan dia telah berlatih dalam formasi waktu selama era yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum menjadi perusahaan papan atas yang kuat. Setelah Julian membubarkan formasi waktu, banyak orang merasakannya. Pada saat itu, banyak orang muncul di depannya. Ziwei, Farah, dan Yuming yang bergabung dengan Akademi Tianxian pada suatu era. Julian baru saja membubarkan formasi waktu ketika dia melihat beberapa sosok muncul di depannya. Suasana hatinya tidak banyak berubah, tetapi setelah melihat Yuming, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, Raja Roda Bulan Yuming. Bab 2363, Kebenaran Sejati Pemakaman Langit. Yuming, Raja Bulan. Julian sudah tahu bahwa Yuming, Kai dan Wutian telah datang ke Endless di luar Chaos Realm. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat melihat Yuming setelah keluar dari pengasingannya. Yuming juga berjalan ke arah Julian, meninju dadanya, dan berkata sambil tersenyum, aku telah berada di Akademi Tianxian selama satu era, dan akhirnya aku menunggumu keluar. Kalian minggir sebentar. Julian memandang yang lain dan berkata, saya ingin mengobrol dengan teman lama dan mengenang masa lalu. Ziwei dan Farah pergi dengan sangat bijaksana. Tak lama kemudian, hanya Julian dan Yuming yang tersisa di sana. Mereka duduk di atas batu di belakang gunung. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Yuming mendesah. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa kali sejak dia dan Julian berpisah. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kepadaku. Kalau tidak, aku pasti sudah mati dalam ilusi proyeksi. Julian tampak bersyukur. Saat bertarung dengan Yuming, meskipun Yuming mengalahkannya, dia tidak menggunakan kekerasan. Sebaliknya, dia membiarkan Julian lewat dan mengampuni nyawanya. Jika tidak, Julian akan mati dalam ilusi yang diproyeksikan. Jangan bicara tentang masa lalu. Yuming berhenti sejenak. Itu benar. Julian bertanya, dalam sejarah, klan bulan muncul dalam waktu yang sangat singkat, begitu singkatnya sehingga makhluk biasa tidak mengetahui tentang klan bulan. Hanya ada catatan sebagian dalam beberapa buku kuno. Apa yang dialami klan bulan setelahnya? Mendengar ini, ekspresi Yuming menjadi serius. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata perlahan, saya telah mempelajari pemakaman langit. Setelah saya keluar dari proyeksi Anda, saya masih belum menyerah dalam penelitian saya. Tidak lama kemudian, saya mempelajari beberapa kebenaran tentang pemakaman langit, yang menyebabkan penyegelan klan Roda Bulan. Mengapa? Julian menatapnya dengan bingung. Dia sekarang pada dasarnya mengetahui kebenaran tentang pemakaman langit, tetapi tidak perlu membekukan klan Roda Bulan. Siapa yang membekukan klan Roda Bulan? Yuming menjelaskan, saya mencari-cari di buku-buku kuno dan menemukan bahwa leluhur klan Yuelun saya dulunya adalah bawahan penguasa domain Chaos, yaitu penguasa alam abadi. Saat itu, penguasa alam abadi terluka dan menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk menyembunyikan domain Chaos, yang menyebabkan domain Chaos terisolasi dari 9 alam abadi dan memutus semua kontak. Setelah Chaos Domain Lord, yang juga dikenal sebagai Infinite Lord, diserang, dia tidak mati. Agar bisa bertahan hidup, dia bergabung dengan Chaos Heavenly Dao. Awalnya, rentang hidup Dao Surgawi tidak terbatas. Namun, setelah penguasa keabadian bergabung ke Dao Surgawi Primal Chaos, luka-lukanya memengaruhi Dao Surgawi Primal Chaos. Inilah sebabnya pemakaman langit ketiga menandai berakhirnya rentang hidup Dao Surgawi Primal Chaos. Dan alam kekacauan terisolasi dari dunia luar dan tidak dapat dirasakan oleh alam lain. Ketika jumlah ahli Chaos Domain mencapai level tertentu, para ahli dari domain lain akan dapat merasakannya. Ini sebenarnya adalah konspirasi dari Chaos Domain Lord. Penguasa domain Chaos, yang juga dikenal sebagai penguasa domain tak berujung, membutuhkan energi untuk menyembuhkan lukanya. Oleh karena itu, ketika ada sejumlah master domain Chaos, ia akan memancarkan auranya sehingga master dari domain lain dapat merasakannya. Namun, master dari domain lain tidak dapat memasuki domain Chaos dan hanya dapat memproyeksikan diri mereka ke dalamnya. Begitulah asal mula pemakaman langit. Ketika para penguasa teratas dari Chaos Domain meninggal, kekuatan yang telah mereka kembangkan sepanjang hidup mereka, serta energi mereka sendiri, akan diserap oleh Chaos Heavenly Dao, yaitu oleh Chaos Domain Lord dan Endless Domain Lord. Yuming angkat bicara dan mengungkapkan beberapa informasi orang dalam yang tidak diketahui Julian. Kabarnya, pemakaman langit besar ketiga akan terjadi saat Chaos dihancurkan. Faktanya, penguasa domain Chaos ingin mengorbankan seluruh Chaos saat itu, mengorbankan semua makhluk di seluruh Chaos, agar dapat dibangkitkan dan kembali ke puncak, atau bahkan melampaui puncak. Setelah mendengar ini, Julian tampak cukup serius. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, siapa yang membekukan klan bulan? Yuming menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu.
Saat aku mengetahui kebenaran ini, seluruh suku Yuelun hancur. Apakah ada hubungan antara klan Chaos dan penguasa domain Chaos? Apa hubungan antara Dewi Chaos dari domain Chaos dan penguasa domain Chaos? Julian bertanya lagi. Yue Ming menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak tahu apa hubungannya. Yang ku tahu, kali ini Dewi yang membebaskanku. Meskipun aku sudah keluar, rakyatku masih membeku. Dewi berkata padaku, jika aku ingin menyelamatkan rakyatku, aku harus keluar dari alam kekacauan dan menemukan cara untuk mendapatkan buku surgawi misterius yang tersembunyi di 9 alam. Hanya dengan mendapatkan buku surgawi, rakyatku bisa diselamatkan. Julian kemudian mengerti bahwa Yue Ming datang ke 9 alam tak berujung untuk kitab surgawi. Perkataan Yue Ming membuatnya sangat bingung. Keberadaan macam apakah makhluk surgawi ini? Sang Dewi membantunya lebih dari sekali. Jika bukan karena dia sudah meninggal sejak lama. Mula-mula ia mengira bahwa Sang Dewi berbakti kepada Chaos Hun dan hanya ingin menyelesaikan pemakaman Langit Agung dan menyelamatkan klan Chaos. Hal itu tampaknya tidak lagi menjadi masalah. Barangkali yang diselamatkannya bukanlah kekacauan, melainkan kekacauan surgawi Dao. Lebih tepatnya, dia adalah Chaos Domain Lord yang terintegrasi ke dalam Chaos Heavenly Dao. Di mana Kai dan Wu Tian? Julian bertanya. Mendengar ini, Yue Ming menatap Julian dengan bingung dan bertanya, bagaimana kamu tahu mereka juga akan datang ke sini? Julian berkata, saya tentu punya cara saya sendiri. Yue Ming tidak bertanya lagi dan berkata, kami terpisah segera setelah keluar dari kekacauan itu. Apa misi mereka di dunia yang tak berujung ini? Apakah juga untuk menemukan kitab suci? Yue Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu soal itu. Aku belum bertanya pada mereka, dan mereka juga belum memberitahuku apapun. Setelah percakapan singkat, Julian juga mengetahui tentang misi Yue Ming yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa bentuk kekacauan ini tidak sesederhana yang dia bayangkan, dan bentuk kekacauan itu menyembunyikan rahasia besar. Mungkin, dia benar-benar keturunan dari penguasa kekacauan. Dia tidak ada untuk menyelamatkan kekacauan, melainkan untuk menyelamatkan ayahnya, atau untuk menyelamatkan leluhurnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa membuka Chaos Realm. Itu benar. Yue Ming juga teringat sesuatu dan bertanya, ku dengar kau adalah reinkarnasi dari makhluk kuat dari luar Chaos Domain. Apa yang terjadi? Julian menggelengkan kepalanya dengan serius. Dia masih belum tahu tentang masalah ini. Dikatakan bahwa ia merupakan reinkarnasi dari makhluk sakti dari luar wilayah tersebut, namun hingga kini ia tidak memiliki ingatan mengenai kehidupan masa lalunya. Jangan kita bicarakan hal-hal buruk ini. Julian mengalihkan pembicaraan dan berkata, tak peduli apa kebenarannya, tak peduli seperti apa Chaos Realm itu, tak peduli apa kebenaran Chaos Sky Burial itu, karena kita sudah datang ke Akademi Tianxian, maka tinggallah di sini dengan baik, berlatihlah dengan tenang, dan tunggulah hari saat kebenaran itu terungkap. Yue Ming mengangguk sedikit. Julian berdiri dan berkata, saya akan pergi menemui Ziwei dan yang lainnya. Yue Ming berdiri dan berkata, ayo pergi bersama. Mereka berdua meninggalkan gunung belakang. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah bangsawan. Ziwei dan Farah sudah menunggu di sini. Begitu Julian dan Yue Ming muncul, Farah pun menghampiri, menatap Julian penuh harap, dan bertanya, sekarang kamu sudah mengerti tentang pupil ganda, bisakah kamu memperbaiki pupil gandaku? Julian tersenyum puas dan berkata, tentu saja tidak ada masalah dengan itu. Ngomong-ngomong, setelah era ini, bagaimana perkembangan Akademi Tianxian? Mendengar ini, wajah cantik Ziwei dipenuhi dengan kebanggaan, dan dia berkata, aku bertindak, dan masalah ini mudah dipecahkan. Sekarang Akademi Tianxianku memiliki banyak orang kuat. Ada lebih dari 100.000 Dao Tianji saja, dan semua muridnya jika dijumlahkan, jumlahnya sekitar 10 juta. Bab 2364, memperbaiki pupil ganda. Bagus sekali. Julian merasa sangat puas. Masih terdapat kesenjangan yang besar antara puluhan juta pengikut dan pengikut akademi lain, tetapi hanya satu era yang telah berlalu. Setelah beberapa era lagi, kita akan dapat merekrut banyak pengikut. Tetapi, Ziwei mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, ini karena kami tidak memiliki penilaian apapun. Selama ada yang bersedia bergabung, kami akan menerimanya. Hal ini menyebabkan kekuatan keseluruhan para pengikut tidak terlalu kuat. Julian berkata, jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Kita akan mengadakan pertemuan untuk merekrut murid dan mengambil beberapa harta karun. Itu pasti akan menarik banyak orang berbakat dan berkuasa untuk bergabung dengan kita. Julian tidak perlu khawatir. Dengan kehadiran orang kuat seperti Ziwei, banyak murid berbakat dapat tertarik. Lagi pula, sekarang aku hanya punya waktu 1 bulan lagi untuk hidup. Yue Ming, saat Julian pertama kali bertemu dengannya, dia sudah berada di alam Dao duniawi. Terlebih lagi, dia telah memasuki alam tanpa batas di setiap alam, dan pencapaiannya di alam tanpa batas itu sangatlah mendalam. Meskipun dia telah disegel selama beberapa waktu, kerajaannya masih sangat kuat sekarang. Menurut persepsi Julian, wilayah kekuasaannya berada pada tahap akhir Tianji Dao, dan dia hanya selangkah lagi dari Tianji Dao Wuliang. Saudara Yue, kapan kita bisa memasuki alam tanpa batas dari Dao Surgawi? Julian bertanya pada Yue Ming.
Yue Ming berkata, karena aku disegel selama beberapa waktu, aku kehilangan waktu kultivasi yang lama. Setelah segelku dibuka, aku mulai berkultivasi tanpa henti. Aku tinggal di alam tak terbatas Dao Ekstrim Bumi untuk waktu yang singkat. Aku berencana untuk memasuki alam tak terbatas Dao Ekstrim Surgawi secepat mungkin dan melangkah lebih jauh di alam tak terbatas Dao Ekstrim Surgawi. Setelah bergabung dengan Akademi Tianshan, aku juga mengasingkan diri. Sekarang aku hanya selangkah lagi dari alam tak terbatas Dao Ekstrim Surgawi. Jika aku mengasingkan diri sekarang, aku akan dapat memasukinya segera. Ya, bagus sekali. Julian berbicara sambil tersenyum. Kemudian dia menatap Farah dan berkata, ayo, aku akan membantumu memperbaiki pupil matamu yang ganda terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dia menarik Farah menjauh. Tempat yang tenang di belakang gunung. Julian dan Farah duduk bersila saling berhadapan. Jarak keduanya kurang dari 1 meter. Farah sangat bersemangat. Sejak pupil matanya yang ganda tidak hancur, dia tidak pernah berpikir kalau pupil matanya bisa diperbaiki, dan dengan begitu dia pun menempuh jalan yang salah. Saudara Julian, apa yang perlu saya lakukan? Farah bertanya sambil menahan kegembiraannya. Kamu tidak butuh apa-apa, duduk saja di sini. Selagi berbicara, Julian menatap mata Farah. Keduanya sangat dekat satu sama lain, menatap mata masing-masing. Hal ini membuat Farah merasa sedikit malu. Wajah cantiknya memerah dan dia berkedip sedikit. Julian tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa kamu berkedip? Aku hanya merasakan tulisan di bagian terdalam matamu, dan ketika kamu berkedip, aku tiba-tiba berhenti merasakannya. Oh, aku tidak akan berkedip. Farah berkata dengan sedikit malu. Julian hanya menatap matanya. Di bagian terdalam bola matanya yang gelap, ia melihat beberapa prasasti yang rusak. Saat Julian mengangkat tangannya, sebuah kekuatan muncul dan memasuki bagian terdalam mata Farah. Lalu beberapa prasasti yang pecah di bagian terdalam matanya mulai bergerak dan kemudian terhubung satu sama lain. Dari beberapa prasasti yang pecah berubah menjadi sebuah prasasti yang utuh. Saat prasasti pupil ganda menjadi lengkap, kekuatan aneh muncul dari bagian terdalam mata Farah. Adegan ini berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah Julian memahami prasasti pupil ganda, dia perlahan memperbaiki prasasti pupil ganda yang rusak di bagian terdalam pupil Farah. Selesai. Julian berdiri. Farah juga berdiri. Dia merasakan pupil matanya yang ganda telah pulih, dan merasakan kekuatan prasasti misterius di bagian terdalam matanya. Dia tampak senang dan bersyukur. Saudara Julian, terima kasih banyak. Anda telah banyak membantu saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas Anda. Julian berhenti sejenak dan berkata, ini hanya masalah kecil, jangan khawatir. Selain itu, karena penelitianku tentang prasasti pupil ganda, aku juga menjadi orang yang memiliki pupil ganda. Namun, pupil gandaku jauh lebih rendah daripada milikmu. Meskipun Julian memperoleh banyak keuntungan, Farah tetap sangat berterima kasih padanya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membalas Julian atau bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepadanya. Saudara Julian, apakah Anda memiliki rekan Tao? Farah tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tetapi ketika dia mengatakannya, dia merasa sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tidak berani menatap Julian. Saya punya istri. Julian tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Berlatihlah dengan giat dan tingkatkan kultivasimu sesegera mungkin. Kemudian kamu bisa melawan balik ke domain abadi dan membalaskan dendam ayahmu. Oh. Farah mengucapkan, oh, pelan. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, dia merasa sedikit kecewa. Setelah memperbaiki pupil ganda Farah, Julian akhirnya menenangkan pikirannya. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah berlatih, dan juga memenuhi keinginan Walid dan memperkuat Akademi Tianshan. Belum lagi membuat Akademi Tianshan sangat kuat, tetapi setidaknya tidak boleh jauh lebih lemah dari akademi lainnya. Selanjutnya, Julian dan Ziwei berkumpul bersama dan mulai membahas masalah perekrutan murid. Harta karun apa yang harus kita bawa keluar untuk menarik para jenius terbaik di wilayah Qingyun? Julian, yang duduk di kursi pertama di aula utama Akademi Tianshan, memandang orang-orang kuat lainnya di aula dan bertanya. Ketika Ziwei melihatnya menatapnya, dia langsung berkata, jangan lihat aku. Aku tidak membawa harta apapun. Pikirannya terlihat jelas, tetapi Julian hanya terkekeh. Segera, dia mengeluarkan buah dao dan bertanya, menurutmu tidak apa-apa? Mari kita adakan pertemuan perekrutan murid. Selama kamu menyelesaikan penilaian dan memenangkan tempat pertama, kamu bisa mendapatkan buah dao ini. Namun, menurutku buah dao ini saja tidak cukup menarik. Kita harus mencari cara lain. Ziwei menatap buah dao di tangan Julian dan tak kuasa menahan diri untuk menelannya. Bahkan dia iri dengan energi yang terkandung dalam buah ini. Ya. Julian tiba-tiba punya ide dan berkata, bagaimana dengan ini? Buah dao ditambah metode kultivasi kekuatan Qingyun. Selama kamu memenangkan tempat pertama dalam penilaian murid, kamu bisa mendapatkan buah dao ini dan metode kultivasi kekuatan Qingyun. Bagaimana dengan itu? Ziwei tersenyum dan berkata, tidak masalah, jangan khawatir tentang masalah ini, Dekan. Berikan saja buah dao kepadaku dan wariskan metode kultivasi kekuatan Qingyun kepadaku.
Aku akan mengurus masalah-masalah kecil ini. Tidak masalah. Julian menyetujui tanpa berpikir panjang dan melemparkan buah dao kepada Ziwei. Nanti aku akan mengajarkanmu tekniknya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ziwei telah memakan buah dao. Begitu dia menelan buah tao, tubuhnya mulai memancarkan cahaya ajaib dan kekuatan dahsyat muncul dari tubuhnya. Anda, Julian sangat marah. Ziwei menjulurkan lidahnya dengan nakal dan berkata sambil tersenyum manis, tolong tunda dulu perekrutan murid. Aku akan mengasingkan diri dulu untuk menyempurnakan kekuatan buah dao. Setelah mengatakan itu, tubuhnya menghilang di aula. Ziwei ini. Wajah Julian memucat, dan dia tak dapat menahan diri untuk mengumpat, kau adalah tetua agung dari Sekte Langit Atas, tetapi kau malah menggelapkan satu buah milikku. Yue Ming dan Farah keduanya menatap Julian dengan penuh semangat. Yue Ming berkata, jika kau memberiku buah dao, aku bisa memasuki alam dao surgawi yang tak terbatas dalam waktu 1.000.000 tahun. Farah tidak dapat menahan diri untuk berkata, kultivasiku terlalu rendah, dan aku tidak memiliki obat ajaib yang dapat meningkatkan kekuatanku. Dia mendesah. Melihat ekspresi mereka, Julian tidak berdaya. Dia segera mengeluarkan dua buah dao, melemparkannya, dan berkata, ini adalah stok terakhir kita. Tidak ada lagi. Bab 2365, siapa yang memasuki alam kekacauan? Julian telah memperoleh beberapa buah tao sebelumnya. Kini Ziwei telah menggelapkan satu, memberikan dua, dan dia sendiri memurnikan beberapa, sehingga dia hanya memiliki satu yang tersisa. Dia menatap Yue Ming dan berkata, batu wuliang di gunung belakang adalah hal yang bagus. Berlatih di batu wuliang akan jauh lebih cepat. Ngomong-ngomong, aku tidak akan mengasingkan diri untuk saat ini, jadi kamu bisa pergi. Oke. Yue Ming pergi dengan perasaan puas. Saudara Julian, saya juga akan mundur. Farah juga meninggalkan sepatah kata lalu pergi. Dalam sekejap mata, Julian adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Meskipun Julian memberikan beberapa buah dao yang tak ternilai harganya, semuanya diberikan kepada teman-temannya, jadi dia melakukannya dengan sukarela. Selanjutnya, dia baik-baik saja untuk saat ini. Dia mengembara di beberapa gunung suci di Akademi Tianshan. Saat dia pertama kali datang, belum ada pengikut yang tinggal di pegunungan suci ini. Namun sekarang, dengan semakin banyaknya pengikut Akademi Tianshan, gunung suci ini secara bertahap menjadi rumah bagi banyak pengikut. Namun, ada terlalu banyak gunung suci di Akademi Tianshan. Sekarang pun pengikutnya sudah banyak, tetapi kalau disebar ke berbagai gunung suci, jumlahnya tetap saja sangat sedikit. Apakah ini dekan? Di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi dekan cabang Qingyun. Sungguh menakjubkan. Ketika Julian berjalan di sekitar gunung-gunung suci utama, para pengikutnya akan mundur dan berdiskusi dengan suara pelan di kejauhan saat mereka melihatnya. Tidak ada satupun murid yang maju untuk menyapa. Mungkin karena identitas Julian terlalu istimewa, mereka semua sedikit takut. Julian bertanya-tanya dalam hatinya apakah dia harus mengambil kembali gunung-gunung suci yang ditempati oleh akademi lain sesegera mungkin. Dia datang ke gunung suci tempat Queen tinggal. Meskipun tingkat kultivasi Queen tidak tinggi, dia adalah salah satu dari sedikit murid Akademi Tianshan. Ketika Julian menjadi dekan, dia secara alami menjadi seorang penatua. Akan tetapi, gunung suci miliknya sangat sepi, karena tingkat kultivasinya tidak tinggi dan hanya sedikit makhluk yang bersedia menjadi muridnya. Dia hanya merekrut beberapa murid yang berada di alam tertinggi. Tuan Dekan, mengapa Anda ada di sini? Queen sedang berkhotbah, dan ketika dia melihat Julian muncul, dia segera berhenti berkhotbah, berdiri dan berjalan ke arah Julian. Murid-murid lainnya berkumpul bersama dan mendiskusikan Julian dengan suara rendah. Queen segera memerintahkan, khotbah hari ini berakhir di sini, pergilah lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Ya. Banyak murid yang pergi. Julian menatap Queen yang sangat cantik dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, kamu memiliki temperamen seorang tetua. Dekan, kamu mengolok-olokku. Queen merasa sedikit malu. Gunung Suci, tempat dia berada, adalah yang terlemah di Akademi Tianshan. Julian juga langsung ke intinya dan berkata, saya datang ke sini kali ini hanya untuk mencari tahu berapa banyak gunung suci yang ada di Akademi Tianshan saya. Banyak sekali. Queen membuka mulutnya, lalu segera mengeluarkan sebuah peta, menyerahkannya kepada Julian, dan berkata, ini adalah yang ditinggalkan oleh dekan lama untukku. Aku akan memberikannya kepadamu saat waktunya tiba. Julian membukanya dan mulai membaca. Ini adalah gulungan peta. Peta ini menandai gunung-gunung suci tempat Akademi Tianshan berada saat ini, serta gunung-gunung suci sebelumnya. Queen menjelaskan, area yang ditandai di luar lingkaran merah adalah gunung suci yang hilang dari Akademi Tianshan. Di sana juga ditandai bahwa gunung suci ini diklaim oleh akademi tersebut. Jadi begitu. Julian menyimpannya dan bertanya, saya ingin mengambil kembali gunung suci, apa yang harus saya lakukan? Queen berkata, sangat mudah. Pertama, lihat apakah gunung suci itu telah diklaim oleh akademi itu, lalu pergilah langsung ke akademi untuk memintanya kembali. Kedua, lawan dan tantang mentor atau tetua yang menempati gunung suci itu. Selama kamu
Selama kamu bisa menang, kamu bisa mendapatkan kembali gunung suci itu. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Setiap tetua di 5 Akademi King Yun sangat kuat. Sekarang kekuatannya hampir tidak cukup untuk mengalahkan eksistensi setingkat mentor, tetapi masih agak sulit untuk mengalahkan seorang tetua. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jangan terburu-buru. Tunggu sampai Ziwei keluar dari kurungan dan biarkan dia maju. Ketika Ziwei maju untuk menantang, saya yakin tidak ada yang bisa mengalahkan Ziwei kecuali beberapa dekan. Julian masih sangat yakin dengan kekuatan Ziwei. Keberadaan ini hanya selangkah lagi dari alam kekacauan. Tepat pada saat ini, Julian merasakan bahwa suatu kekuatan yang sangat dahsyat menyebar dari kedalaman yang tak berujung. Di bawah kekuatan yang menghancurkan itu, dia tampak tidak dapat bergerak sama sekali, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak jika dia bergerak. Bukan hanya dia saja yang merasakannya, semua orang kuat di 9 alam tak terbatas pun merasakan kekuatan yang amat mengerikan ini. Apa yang sedang terjadi? Julian berdiri di tempatnya, tidak berani bergerak. Dekan, ada apa? Queen menatap Julian dengan bingung. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Julian berkata dengan sungguh-sungguh. Ah, kekuatan apa? Queen bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Julian. Saat ini, Akademi King Yun, di belakang puncak utama. Liu Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi terkejut. Siapa itu? Siapa yang menerobos alam dan memasuki alam kekacauan? Setelah bertahun-tahun, siapa yang pertama kali menerobos penghalang alam dan memasuki alam kekacauan? Ziwei juga sedang menyendiri. Dia sedang menyendiri ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke kejauhan. Pandangannya seakan menembus kehampaan tak berujung. Siapa ini? Aura yang kuat, kekuatan yang kuat. 9 alam tak berujung telah mengalahkan ahli alam kekacauan lainnya. Apakah struktur 9 alam akan hancur? Ziwei bergumam pelan, kupikir akulah orang pertama yang memasuki alam kekacauan, tapi tak kusangka ada makhluk yang lebih cepat dariku. Pada saat ini, beberapa makhluk kuat di 9 alam tak berujung semuanya merasakan fluktuasi aura yang mengerikan. Fluktuasi aura ini menyebar ke 9 alam. Namun, hanya mereka yang benar-benar kuat yang dapat merasakan aura ini. Makhluk biasa tidak dapat merasakan keberadaan aura ini. Para pria kuat di seluruh 9 alam tak terbatas bertanya-tanya siapakah makhluk yang telah memasuki alam kekacauan ini. Napas ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Itu menghilang sangat cepat. Setelah tekanan nafas yang mengerikan itu menghilang, Julian merasa jauh lebih baik. Julian hanya bisa merasakan tekanan nafas yang mengerikan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah makhluk hidup yang telah memasuki alam kekacauan. Setelah nafasnya hilang, dia tidak terlalu memperhatikannya. Queen tidak bertanya lagi. Guru Dekan. Queen memandang Julian. Baiklah, silakan. Queen berkata, di era ini, Akademi Tianshan saya juga telah merekrut banyak murid, tetapi tidak ada orang kuat yang dapat berkhotbah. Jika demikian, para murid akan menghilang dengan cepat. Mengapa Anda tidak mengadakan sesi khotbah? Dengan baik. Julian sedikit ragu-ragu. Apa saja yang harus kita bicarakan saat berkhotbah? Kalau dia berkhotbah kepada makhluk setingkat dewa leluhur, dia masih bisa melakukannya. Namun, di antara murid-murid yang bergabung dengan Akademi Tianshan, banyak yang berasal dari Tianji Dao. Jika saya ingin berkhotbah, satu-satunya hal yang dapat saya bicarakan adalah sutra hati yang asli. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, baiklah, sebarkan beritanya. 10 tahun kemudian, saya akan berkhotbah di puncak utama Akademi Tianshan. Semua murid Akademi Tianshan dapat datang dan mendengarkan. Oke. Queen berkata dengan ekspresi gembira di wajahnya, saya akan segera menyebarkan beritanya. Bersambung.